Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Komarudin akan menyajikan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan. Dosen pengampu Bapak Ustadz Dr. Abdul Rashid Teguhdin MA. Saya akan membahas tentang pendidikan Islam di masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dan Jepang ini kita akan kaitkan yang pertama tentang pendidikan di masa penjajahan Belanda. Beberapa hal terkait dengan jenis pendidikan yang ada di Indonesia pada ini meliputi pertama pendidikan formal terkait dengan TK, Radatul Atfal atau SD, MI, SMP, Sanawiyah atau SMA atau Madrasah Aliyah, SMK atau MAT, yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan, ada perguruan tinggi, akademi dan lain sebagainya sampai universitas. Itu salah satu pendidikan formal. Non formal itu pendidikan adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal ini dapat dihargai secara setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional. Kemudian sasaran pendidikan non formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lalu jenis pendidikan non formal ini meliputi kelompok bermain atau KB, taman pendidikan anak atau TPA, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim. Kemudian pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Alhasil pendidikan informal ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah proses pendidikan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Perlu diketahui bahwa pendidikan sejarah Islam di Indonesia cukup berfakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan menanda perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Kemudian perubahan yang dikajikan melalui pendekatan metode. Oleh sebab itu, pada setiap disiplin ilmu juga membutuhkan pendekatan metode yang bisa memberikan motivasi dan aktualisasi serta memfungsikan semua kemampuan kejiwaan yang material, naruriyah, dengan dijunjang kemampuan jasmania sehingga benar-benar dapat apa yang telah diharapkan. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ini ketika penaklukan bangsa barat atas dunia timur dimulai dengan jalan perdagangan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Carles de Houtman yang berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Hack pada tahun 1598. Kedatangan bangsa Belanda ini memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil jajahan, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari barat. Kemudian ada dua motif ini yang mewarnai kebijakan Belanda selama 3,5 abad. Yang pertama perlu kita cermati ciri khas pendidikan Islam di masa kolonial. Yang pertama, unik subkultural bersifat idiokratif. Yang kedua, kolektif learning process atau bandungan atau mengaji tudang atau kitab kuning. Yang ketiga, individual learning process sorogan. Selain mendidik Islam juga terdapat ciri khas pendidikan umum pada masa pendidikan.
sengaja mereka melakukan pendidikan perbedaan untuk mempertahankan perbedaan sosial. Yang kedua, desain pendidikan sengaja desain merendahkan serendah mungkin untuk pribumi. Sulitnya melakukan perubahan pendidikan atau rumitnya demokrasi, semua sekolah harus berorientasi pada gaya barat, tidak adanya rancangan pendidikan secara sistematis. Kemudian perlu dicermati juga bahwa tujuan pendidikan adalah ketersediaan kepegawaian. Di antara tokoh-tokoh yang dikenal dan sangat berpengaruh pada masa penjajahan Belanda, yang pertama Ki Haji Agus Salim. Ki Haji Agus Salim ini adalah tokoh nasional yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luar biasa. Pendidikan dasarnya ditempuh di Erovisces Leers School atau ILS. Kemudian karena kecerdasan, Kiai Haji Agus Salim berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS Hindia Belanda pada tahun 1903. Lalu peran Kiai Haji Agus Salim ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut: menjadi wakil ketua Syarikat Islam tahun 1921, kemudian menjadi anggota Volkrat tahun 1921 sampai 1924, mendirikan organisasi Young Islamic Bond tahun 1925, menjadi anggota panitia 9 BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Salah satunya pesan beliau adalah jalan pemimpin bukan jalan yang mudah, memimpin adalah jalan yang menderita. Kemudian yang kedua, Haja Rangkayo Rasuna Said. Beliau adalah tokoh perempuan yang memiliki peran penting terhadap Indonesia sehingga memperjuangkan kemerdekaan, terutama di bidang pendidikan dan politik. Peran beliau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut: mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Kemudian mendirikan sekolah Tawalib di Padang dengan tujuan memajukan kesadaran sosial dan politik kaum perempuan pada tahun 1923. Kemudian menerbitkan majalah mingguan bernama Menara Putri pada tahun 1937. Kemudian sering menulis kritiknya terhadap pemerintahan Hindia Belanda melalui majalah terbitannya, sehingga beliau adalah wanita pertama di Indonesia akibat ujaran kebencian. Lalu ada Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan merupakan keturunan bangsawan. Sejak kecil Ki Hajar Dewantara adalah difokuskan untuk mengenyam pendidikan. Pertama kali ia bersekolah di sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan juga kaum bangsawan, yaitu ILS. Setelah dari ILS ia melanjutkan pendidikan Stovia. Stovia ini adalah sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di masa kolonial Hindia Belanda. Nah, peran Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain pada tanggal 25 Desember mendirikan partai bersama I.F. Downsdecker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kedua, terlibat pada masa awal organisasi Budi Utomo. Yang ketiga, banyak mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui tulisannya Als ik ken Nederland was, seandainya saya orang Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan sekolah taman siswa. Demikianlah peran tokoh nasional yang peran aktif pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama atau gereja, tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC. Kemudian secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama pendidikan dasar, yang kedua sekolah Latin, yang ketiga seminarium theologicum atau sekolah seminari, yang keempat akademik dermari, akademi pelayanan, yang kelima sekolah Cina, dan yang keenam pendidikan Islam. Pendidikan untuk komunitas kaum muslimin relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. Kesimpulan,
masa pemerintahan Belanda, pendidikan Islam pada zaman kolonial Belanda dilakukan atas kepentingan sepihak. Belanda memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upaya yang murah. Lalu masa pemerintahan Jepang, pendidikan Islam pada masa pendidikan Jepang lebih diakui dan diberikan kebebasan dibandingkan masa kolonial atau masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun, meskipun pada akhirnya sistem pendidikan diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang saja, sehingga kekerasan yang terjadi berakhir dengan tangis pilu oleh segenap kaum pribumi di negeri ini sendiri. Demikianlah ulasan dari sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.